Hasan Tiro membangun wacana populisme melalui sentimen identitas keacehan dan pemikiran ideologi nasionalisme tingkat lokal, yaitu etnonasionalisme bangsa Aceh. Atas pemikiran populisnya, Hasan Tiro berhasil memperoleh legitimasi dari bangsa Aceh serta bagi kepemimpinannya dalam gerakan Aceh Merdeka. Konsep perjuangan yang mengatasnamakan kehendak rakyat umum sebagai gaya politik untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Sosok populis hadir dengan strategi mobilisasi dimaknai sebagai sebuah keberpihakan kepada rakyat untuk berjuang karena kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Munculnya doktrin Hasan Tiro untuk merdeka dari Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa persoalan. Salah satunya distribusi sumber daya yang tidak merata antara pusat dan daerah. Bagi Hasan Tiro, segala kepentingan dimonopoli oleh pemerintah pusat dan hanya didominasi oleh orang-orang Jawa, sehingga memunculkan sentimen etnisitas di hati rakyat Aceh. Hasan Tiro membangun paham Acehisme dengan menekankan sentimen ethnic identity berdasarkan sejarah kejayaan Aceh masa lampau. Riwayat kejayaan tersebut menempatkan perbedaan kultur dan identitas antara Aceh dengan Jawa. Doktrin dari cerita historis itu berkonsekuensi pada sebuah sentimen yang menjadikan Jawa sebagai common enemy bagi rakyat Aceh. Faktor yang menjadi latar belakang doktrin Hasan Tiro bersumber dari wacana politis tentang berbagai persoalan yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan. Hasan Tiro berhasil menggunakan isu publik, yaitu ideologi populis, guna memerdekakan Aceh dari Indonesia. Nasionalisme merupakan sebuah konsep ideologi yang awalnya menjadi pemersatu bangsa Aceh dan Indonesia, sebelum pada akhirnya Hasan Tiro dipertentangkan dengan nasionalisme tingkat lokal, yakni etnonasionalisme bangsa Aceh. Melihat potret pertentangan ini, deklarasi GAM pada tanggal 4 Desember tahun 1976 di Gunung Halimun PD merupakan salah satu tanda bahwa terdapat persoalan besar yang berujung konflik besar. Bertolak belakang pada 16 Juni tahun 1948 ketika Soekarno meminta rakyat Aceh untuk bergabung dengan Indonesia, membantu menghadapi kedatangan kembali rombongan kafir ke Indonesia. Dengan kata lain, saat itu Aceh dan Indonesia merupakan satu kesatuan dengan hubungan bilateral yang baik. Dalam sebuah perundingan terjadi sebuah kesepakatan. Apabila Aceh bersedia untuk bergabung dan membantu Indonesia, maka Soekarno dengan sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia memberikan hak otonomi kepada bangsa Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Hak itu Soekarno sebagai kepala negara mutlak digunakan demi menjamin bangsa Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Dalam kaitannya, janji-janji Soekarno membentuk pola pikir dan membuat masyarakat Aceh membayangkan bahwa bergabung dengan Indonesia adalah pilihan terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat Aceh. Maka atas hal itu, PUSA yang diketuai oleh Tengku Daud Berih dalam maklumat tersebut juga menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan suci sebagai perjuangan lanjutan bangsa Aceh sebagaimana perjuangan dipimpin oleh Tunku Syekh Muhammad di Tiro. Aceh membantu Indonesia melawan penjajah Belanda secara moral maupun materi melalui gabungan saudagar Aceh atau yang disingkat dengan Gasida bangsa Aceh, mengumpulkan harta dan menyumbangkan 2 buah pesawat terbang dengan jenis Dakota atau dikenal dengan nama Selawah 1 untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Melalui radio Rimba Raya Aceh Tengah, Aceh membantu menyiarkan berita kemerdekaan yang disiarkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Mandarin, dan bahasa Jerman. Radio Rimba Raya yang didirikan 1 hari setelah kedatangan Belanda ke Yogyakarta pada tanggal 20 Desember tahun 1948 menggantikan Radio Republik Indonesia atau RRI yang dibom oleh Belanda. Selain itu, sebagai bentuk kesetiaan pada ideologi nasionalisme, bangsa Aceh juga memberikan 10 tas berisi tekstil, setengah kilogram emas, dan sejumlah jam tangan berlapis emas. Dukungan
Dukungan ini memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk bertahan dari penjajah Belanda hingga mencapai keberhasilan diplomasi dalam bentuk konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Dalam konferensi ini, pengakuan terhadap Indonesia diberikan oleh Belanda. Namun demikian, setelah Indonesia merdeka, dukungan Aceh terhadap Indonesia berubah menjadi beberapa pemberontakan besar serta mengancam kedaulatan Indonesia. Namun ketika bangsa Aceh bergabung dengan Indonesia, maka terminologi kedaulatan kerajaan Aceh secara otomatis berganti menjadi kedaulatan NKRI. Ketika konflik Aceh antar keduanya terjadi, maka bangsa Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka berusaha untuk memperoleh kedaulatannya kembali dengan cara berpisah dari Indonesia dan mendirikan suksesor state dari kerajaan Aceh masa lampau. Lalu apa dan bagaimana ideologi yang disampaikan oleh Hasantiro kepada masyarakat Aceh sehingga masyarakat Aceh begitu melekat pesan-pesan yang disampaikan oleh Hasantiro sehingga harta benda, darah dan nyawa sekalipun rela untuk dikorbankan demi perjuangan Aceh. Inilah pesan yang disampaikan Hasantiro dalam setiap pertemuan-pertemuannya dengan bangsa Aceh yang ingin berjuang, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Yang kata karuh ni bak urung-urung yang muntung pada kata rasa gero kata kalem gero kaji ke pengalaman gero kata karuh dalam politik luar nang gero Aceh ro. Tu yang tak perlu kena. Pandai nak galak Jawa. Tapi kita yang kemas dah pergi luar patah ana galak lagi. Kita yang ada apa janji galak. Dia dah kena lek je Aceh. Watai kalau tak terima pendidikan Aceh, maka akan tertepa kita tanya bangsa Aceh, hana hubungan siapa? Hana kepentingan siapa? Hana mengsangkut apa dengan propaganda Jawa yang ibuna Indonesia, yang propaganda Jawa kontrak buti peng angkut ikrak yang orang yang mana orangnya je yang kadua di istana dan yang dua lah yang mau ya ile orang ke punya Jawa kontrak buti peng angkut ikrak kita ya bangsa Aceh, bangsa yang Tuhan puji pun kedalam Quran, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kamu puji dro punya membantah-bantah. Tadi nak puji bangsa Indonesia Tuhan. Hana ya. Tengok Aceh Jawa je, nah Jawa. Pipai bergaya Indonesia. Hana. Suatu je Jawa, tengok Aceh. Tengok, kain padang mata. Ambon macam. Yang Indonesia apa? Hana nak puji Tuhan. Ya tak ya pernah le Jawa mandu. Tengok hana hubungan apa dengan bangsa Jawa pulau dengan bangsa Indonesia. Inci mana ada? Di masa yang kau ikut dalam sejarah yang kamu ribe-ribe tu. Tengok hana hubungan apa dengan Jawa. Wateji kai jajah le Jawa mertutun. Tengok Aceh mentang merdeka akan didepu ke leher tutun le Jakarta yang hidup le Jawa. Hidup le Belanda. Yang baru Belanda ia punya perang Aceh. Itu Aceh. Pada 26 Maret 1870. Ya? Leher tutun ni jajah Jawa. Menyampi bahawa dia Belanda Aceh tak putar lu. Jawa ke mai cok le Jawa le Belanda nganai mu perang. Lawi camang Belanda le hijab. Dor tu akan dah baca. Jawa yang kawai tu kai dengar drama sejarah Aceh. Bertanya Aceh tak kalen jumuh Jawa yang pun jilamit Belanda yang jabar suratnya jabar ultimatum mana Aceh. Sana ni semua widijanya urang Jawa pun tu Aceh yang kita dulu. Lamit Belanda. Orangnya dia anak betul so Jawanya. Iji pai dari laut anak empat. Ya? Oleh dia Aceh mulai pun dekatnya ibarat Belanda. Taturi Jawanya jiude jimate Aceh tiba-tiba tidak du Belanda. Atau wakil rantai. Ya? Ngelang kawan kata yang bantu ini kok. Puan hantam raja kena ambak jerat Belanda yang baik ikut raja ipucut. Yang ini itulah awak bintik yang mari iput bawa batai marmar. Nan sidadu yang kata gagung kenang parang kenang budi urinci dah. Kalau lanannya yang ditengok Jawa. Kalau ramai Jawa yang bak Belanda. Yang mati boleh urinci dah. Mutulis nan bak bintik yang Soeharto, Soekarno, Cokro Mijoyo hana kada pudu. Payah kalau nyawa yakin ro de nyo Jawanya musuh pusaka de. Jawanya nak ke musuh pusaka ke bangsa Aceh. Musuh pusaka ke ro ke nyo mandu. Menyo ro ke bangsa Aceh. Ya nak rasa ro li bangsa Aceh. Ci hana perkara puluh yang mari Melayu. Tetapi pakriban musuh pusakanya kaji dia semah le urang Aceh orangnya. Kajak hei bapa ni, kajak pemulia ni, kajak tim terima perintah ni. Kata jangke ji sebagai orang yang perintah. Ada nanggro Aceh dah ada bangsa Aceh. Yang mana kejadian? Kaya? Pakriban je kejadian lagi.
pakai dia je dengan buknya laga-laganya bantah cah orangnya kai khianat ke netu kai khianat ke negara kai khianat ke bantah atau apa hana tak kai khianat mungkin hanya hana ipu dengan sengaja oleh orang Aceh jangan karena orang Aceh jangan kapung je ni kai yatim ni lepung dengan hana maksud khianat orang yang kapung hana geturile musuh hana getu soleh rakan hana getu pule yang menalai tu atau apa yang mulia getu pule yang benar apa yang salah hana getu pule yang patut dan apa yang hana patut dah puput urung pungo hana yang mudah le dalam siapa perkara je pelaku dia urung yang hana pungo kena yang galak ya bang yang nak langkih je hijau cik kedai hijau ni nak tahu berapa cocak cara cuma kau je kanya tu nak tu urung pungo kampung kalau dah urung pungo apa urung pungo hana mungkin kaya hana mungkin napang je saja ni cok dia urung lain ya lagi yang urung Aceh lagi urung yang hana itu soro ni hana itu punan ro ni peganan Indonesia Jawa kaya itu bangsa Aceh hana hubungan apa dengan Indonesia Jawa ni hana hubungan yang kita tengok kampung lagi bunuh lembah dumpa kata tim hana itu soro hana tu pon hana tu sopon tu le bertanya hana tu sopon oleh kerana hana tu boleh pusaka yang tinggal di urun cik tu kagak ada mau urun cik dah ada dan pusaka yang tinggal di tu hana ada jalan jauh dia ai cuali kau patul memang saya perlu kurang tun saya perlu kurang tirwe kurang tu saya perlu kurang yang masa ru belum ada dia plandu yang kedua nangro belanda icok di Jerman tinggi beli Mei di beli kurang tu saya perlu kurang nangro belanda icok di Jerman Raja Belanda, pemerintah Belanda, iplung deh weng reja selama ada. Bawa tanya oleh Belanda tu makok je, nyo nanggro Belanda, kai cok le Jerman, ye jajahan je yang ibu nak Hindia Belanda, tuntia kai cok le Jerman je. Selama apa yang nak menang Belanda nak madu cok je, si hukum perang ke.